Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudara yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ronde 4 telah berakhir dan Indonesia telah dipastikan mengunci 1 tiket untuk bertarung di ronde keempat. Di luar dari segala kontroversi soal penunjukan tuan rumah Qatar dan Arab, tentu kita harus menatap ronde 4 dengan optimis. Sebab biar bagaimanapun dari tim-tim yang bermain di sana, Indonesia secara kualitas tidak kalah ya. Masih oke juga ya. Mungkin yang ditakutkan cuma urusan non teknis ya. Tapi ya udah, memang AFC begitu kan. Nah, dalam hal ini kita cukup bangga karena 5 pemain timnas Indonesia telah masuk nominasi Dream kualifikasi Piala Asia Dunia tahun 2026 Zone Asia. Mantap ya. Jadi ada 5 orang yang kita masuk nominasi, kalau bahasa gampangnya pemain terbaik ya, yaitu Ole Romeni, Sandy Walsh, Martin Paes, Marcelino, dan Jayces. Wah, mantap. Jelas dalam hal ini kekuatan netizen Indonesia pada akhirnya membuat situs AFC diketahui megap-megap diserang ya. Bukan diserang dalam arti karena semua akan ikut andil di dalam memberi support ya. Jadi hal itu semakin menguatkan jika fan timnas emang sebesar itu fanatiknya, sehingga wajar jika di media sebesar Fox Sport ya, pun pernah secara khusus meliput fanatisme supporter Indonesia saat di Jepang ya, beberapa waktu yang lalu. Dan media itu pun tak ragu menyebut jika fan timnas Indonesia telah menciptakan keindahan lain di sepak bola, terutama ketika laga kandang yang benar-benar membuat siapapun pasti menguras sisi emosional ya. Jadi berita itu sangat bagus dan kita semua ikut andil ya, agar supaya 5 pemain kita itu bisa menjadi pemenangnya, karena modelnya banyak-banyakan suara ya. Jadi AFC itu memang diketahui sedang dalam situasi dilematis ya. Usai Timur Tengah yang memanas, konflik antara Iran dan Israel yang akhirnya memang merembet kemana-mana, walaupun udah ada gencatan-gencatan namun semuanya belum bisa dipastikan benar-benar aman. Maka dari itu AFC dituntut untuk segera memberikan ketegasan soal kepastian ronde 4 nanti ya. Di samping itu, gelombang protes pun terkait penunjukan tuan rumah juga masih belum reda. Terbaru, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab kemungkinan Indonesia juga ikut ya, tapi dengan bahasa yang santun, dan setuju agar AFC dalam hal ini bisa benar-benar mendengarkan protes tim-tim ini. Kalaupun Qatar dan Arab tetap akan menjadi tuan rumah, paling enggak kedua tim bisa memainkan pertandingan secara menyilang. Qatar main di Arab, begitu juga pun sebaliknya. Biar aja fair ya, biar minimal mengurangi kecenderungan keperpihakan tuan rumah. Karena bukan rahasia lagi jika AFC seolah-olah punya anak emas dan Arab Qatar dianggap sebagai anak emasnya dia ya. Di luar itu semua, Indonesia pun yang terjadi nggak akan mundur hanya karena situasi ini. Masalah seputar non teknis akan sekuat tenaga dilawan dengan penunjukan pemain yang terbaik. Meskipun situasi udah mirip-mirip, tim tamu aja yang dipersulit, tapi nggak apa-apa, karena percaya aja mentalitas skuad Garuda nggak selemah itu. Kalau tentang bicara soal dukungan ya, kita nggak usah diragukan lagi.
Indonesia dikenal sebagai negara yang fannya sangat fanatik. Bahkan Roberto Mancini pernah mengatakan jika supporter Indonesia punya hal unik yang beda dari supporter timnas manapun, khususnya di Asia. Yang paling menyolot tentu saja keberadaan fan yang di mana-mana selalu ada. Dan hebatnya selalu ramai ketika laga away, ya. Seperti saat Piala Asia di Qatar, ya. Baik level senior ataupun U23, ketika itu supporternya Indonesia benar-benar sukses jadi pusat perhatian. Kemudian ketika away ke Australia juga nggak kalah ramainya. Lalu yang terbaru away ke Jepang, di mana meskipun Indonesia kalah telak, tapi supporter Indonesia sama sekali nggak peduli, tetap bernyanyi serta bersorak hingga membuat supporter Jepang pun ikutan takjub. Meskipun begitu, Mancini menilai jika yang paling membuatnya terkesan ya saat Indonesia kejedah di match pertama ronde ketiga, dan ketika itu masih jadi pelatih Arab, ya. Di sana terlihat jelas kalau supporter Indonesia seolah-olah malah jadi tuan rumah karena memang terdengar lebih berisik, apalagi ketika tim Indonesia mencetak gol atau saat Martin Paes melakukan save penalti. Nah, disitulah yang membuat istilahnya Mancini geleng-geleng kepala, ya, dengan pertunjukan fan Indonesia. Nah, dari itu kita ayo ramekan aja situsnya AFC, pilih di antara 5 itu agar supaya kelima-limanya masuk ke 3 besar atau 5 besar sekalian. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.